Salve Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Hari ini kita bertemu dalam renungan Sabtu 16 Desember 2023. Injil bagi kita diambil dari Injil Matius bab 17 ayat 10 sampai 13. Biar bodoh asal sombong. Ini adalah suatu slogan yang kedengaran konyol. Tapi walaupun konyol, banyak orang yang menerapkan slogan ini dalam kehidupannya. Karena itulah banyak terjadi fanatik buta. Saya menggunakan istilah fanatik buta. Fanatik pada sesuatu pendapat, tapi tidak pernah mau belajar mengapa ia mengikuti pendapat itu, mengapa ia begitu berpegang pada pendapat itu. Dia tidak mau belajar, dia hanya bermodal pada fanatisme. Itulah saya menggunakan istilah fanatik buta. Dan ini akan melahirkan sikap seperti slogan yang saya katakan tadi, biar bodoh asal sombong. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil hari ini murid-murid Yesus bertanya kepada Yesus, mengapa ahli-ahli Taurat berkata Elia harus datang dahulu sebelum kedatangan Tuhan? Yesus menjawab, memang benar Elia akan datang lebih dahulu sebelum anak manusia atau Mesias itu datang. Tapi disinilah orang-orang Yahudi atau ahli-ahli Taurat itu berkeras, berpegang teguh Elia harus datang dahulu sebelum Mesias. Tapi mereka tidak mengenal yang mana itu Elia. Dan mereka menutup pengetahuannya, menutup keingintahuannya, menutup mata hatinya, menutup daya nalarnya. Sehingga mereka terkungkung dalam ide mereka sendiri. Dalam benak mereka, Elia itu harus tampil perkasa, penuh kuasa, menghancurkan segala dosa dan segala macam pikiran mereka yang penuh dengan pikiran kemanusiaan. Kungkungan atau ketertutupan mereka akan pengetahuan membuat mereka tidak mengenal Yohanes Pembaptis. Sesungguhnya Yohanes Pembaptis itulah Elia yang diutus Allah untuk mempersiapkan kedatangan Mesias atau kedatangan Tuhan. Tapi mereka tidak mengenal bahwa Yohanes Pembaptislah Elia itu. Dan Yohanes Pembaptis memang tidak tampil sebagai seorang raja yang penuh kuasa. Tapi Yohanes Pembaptis datang dengan bimbingan Allah, membaptis manusia, merendahkan diri. Sampai-sampai Yohanes Pembaptis pun mengatakan bahwa dirinya sangat-sangat rendah bila dibandingkan dengan Mesias yang akan datang itu. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, hendaknya kita pun janganlah mengikuti slogan biar bodoh asal sombong ini. Tapi marilah kita terus belajar mencari di mana sebenarnya kebenaran itu. Sebab kebenaran itu tidak harus datang dari seorang tokoh besar.
Kebenaran itu kadang datang melalui orang-orang yang sangat kecil, orang-orang yang tidak dianggap di masyarakat. Tapi bila kita dibimbing oleh Roh Kudus, kita akan menjadi tanggap. Kita akan dapat memahami bahwa kebenaran itu sedang mengajar kita, sedang mengajak kita untuk dekat kepada Allah. Kebenaran yang berasal dari orang-orang kecil ini yang kadang membuat kita untuk mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Allah. Allah sangat-sangat menginginkan kita semua selamat untuk berbahagia di kerajaannya. Allah sangat merindukan agar tak ada satupun kita yang tersesat. Oleh karena itu marilah kita tanggap dengan menggunakan hati nurani kita, peka kepada ajaran kebenaran. Jangan kita seperti ahli-ahli Taurat yang memperlakukan Yohanes Pembaptis sesuka hati mereka. Bahkan bukan hanya Yohanes Pembaptis, Yesus sendiri pun mereka perlakukan dengan sesuka hati mereka. Mereka tidak dapat melihat, tidak dapat menerima kebenaran, ajaran kehidupan yang dibawakan Yohanes Pembaptis. Begitu juga yang dibawakan oleh Yesus. Yang ada dalam benak mereka adalah penolakan. Akhirnya membuat mereka menjadi buta, tuli akan apa yang mereka lihat dan apa mereka dengar. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, di masa Advent ini, di masa persiapan menyambut kedatangan Allah, marilah kita mempersiapkan diri kita, anggap akan kebenaran ajaran Allah, walaupun itu berasal dari orang-orang kecil yang terpinggirkan, walaupun dari orang-orang yang tidak dianggap di tengah-tengah masyarakat. Sebab Allah akan selalu hadir dengan caranya, bukan dengan cara yang ada dalam pikiran manusia. Semoga di masa Advent ini kita pun semakin hari semakin mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.